بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi di acara Ngobraskuy pada kali ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Akram. Semoga bagi sang pembaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri yang diisi oleh salah satu mahasiswi Kairo Mesir. Tapi sebelum itu kita akan saksikan penampilan dari santri Bait Qur'ani yang satu ini. Terima kasih kepada santri Bait Qur'ani yang telah memberikan penampilan yang terbaik. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah.
Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh salah satu mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kepada Kak Samara Nabila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kullu amin wa antum bil khair. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahirabbil alamin. Setiap ibadah di bulan Ramadan ini tentu menjadi istimewa karena pahalanya yang dilipat gandakan, maghfirah yang terbentang luas, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas. Namun tak jarang di penghujung Ramadan kita dapati seringkali sudah mulai lalai, sudah mulai terabaikan oleh genggam gentutannya hari raya. Meski begitu, hal ini tidak demikian terjadi kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat. Dikisahkan di dalam hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam akhir Ramadan telah tiba, maka menangislah langit, bumi, dan para malaikat karena musibah telah menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sahabat bertanya, wahai Rasulullah, musibah apa itu? Rasulullah menjawab, lenyaplah Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, dan azab ditolak. Di awal Ramadan, bahkan sebelum tiba Ramadan, kita sama-sama tahu untuk membawa bekal yang kita bawa, bekal yang kita siapkan untuk hari esok, untuk menjemput hari kemenangan kita. Tentu titik fokus jatuh kepada amal atau perbuatan kita, di mana dari ujung rambut hingga ujung kaki, dari merangkak, berlari, semua itu adalah amal atau perbuatan. Dan amal atau a'mal, bentuk jamak atau pluralnya, itu adalah perbuatan yang lebih spesifik lagi di dalam Islam. Amal atau perbuatan itulah yang akan dinilai Allah, yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, amal atau perbuatan ini memiliki sifat diawasi, dikoreksi, dievaluasi, ditampakkan, diawasi. Contoh kecilnya, seorang anak yang baru ingin melaksanakan sholat fardunya. Tentu sang ibu tidak membiarkannya begitu saja. Ibu pasti akan membimbingnya dengan mengoreksinya, mengevaluasinya lagi, untuk menjadikan si anak dalam melaksanakan sholat fardunya sesuai dengan
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal itu tuntunan. Kama qala Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah memberi kabar kepada para hambanya. Kabar di mana sekecil apapun perbuatan, baik atau buruknya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Zilzalah ayat 7-8. Amal atau perbuatan terus-menerus akan melewati sebuah proses, di mana evaluasinya menjadi standar keberhasilan amal tersebut. Kita tidak bisa melihat pohon yang begitu rindang kalau tidak ada batang yang kokoh. Tidak ada batang yang kokoh, ranting yang bercabang, kalau tidak ada akar yang menusuk ke dalam yang kuat. Tidak akan ada, kita melihat semuanya itu, kalau tidak ada pernah tertanam benih di dalam tanah tersebut. Begitupun halnya dengan amal atau perbuatan. Amal atau perbuatan memiliki takaran, sandaran, yaitu an-niyah, sebuah niat. Di mana niat ini berbeda halnya dengan keinginan. Keinginan A, ingin B, ingin C, atau yang di dalam bahasa Arab disebut dengan irodah. Niat sesuatu yang akan mencapai kepada goals, kepada keberhasilan titik ujung dari yang kita niatkan. Maka daripada itu, goals itu, ujung dari apa yang kita niatkan akan tampak ketika ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Innama di sini menggunakan adatul hasri untuk membatasi sesuatu. Al-a'mal jamak atau pluralnya dari amal, segala perbuatan. Jadi al-a'malu segala perbuatan. Innama sesungguhnya hanya binniyat akan dinilai oleh Allah tergantung apa? Tergantung niatnya. Maka dari itu, lanjutan daripada hadis ini mengabarkan kepada kita, ketika seseorang berniat, memiliki niat untuk mencapai tujuannya akhirat, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Begitu pula ketika seseorang berniat di dalam dirinya untuk mencapai dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Begitu halnya sama dengan kita. Apa yang kita niatkan jauh sebelum datang bulan Ramadan, dan hari-hari di bulan Ramadan apa yang kita niatkan, maka itulah yang akan kita capai. Dari niat hingga berkeyakinan kuat yang disebut dengan al-iman, keimanan. Pada hakikatnya keimanan itu berakumulasi di dalam hati kita. Dari hati yang memiliki keyakinan yang kuat, hingga tertanam di dalam hati kita kebertuhanan yang satu. Di mana keimanan nanti akan berakumulasi di dalam kebertakwaan. Berpadu di sana sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, keberimanan, keberkeyakinan yang kuat, kutiba alaikumusiyam. Apa amal? Apa prosesnya? Dengan apa? Kutiba alaikumusiyam. Dengan berpuasa. Berpuasa ada. Sampai titik keberhasilannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sejalan dengan Allah yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun. Supaya manusia itu meraih goals atau keberhasilannya nanti. Supaya apa? Mengoptimalisasi kebertakwaannya, pengesaannya, mahabbah, khasyah, raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, kita sama-sama mengupdate lagi, mengupdate niat awal kita. Terlebih lagi, ini sudah masuk pada sepertiga penghujung, sepertiga akhir di bulan Ramadan ini.
menambah lagi motivasi besar kita agar mentalitas kita kuat hingga kita mencapai tujuan akhir kita. Tujuan yang juga sesuai dengan keinginan Allah wa Rasul, yaitu dengan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Pada 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh ibadahnya melebihi hari-hari sebelumnya. Fiqh hadis di sini, penghujung Ramadan yaitu sepertiga akhir Ramadan menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah keistimewaan melebihi hari-hari sebelumnya. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, yaitu syarah dari Jami' As-Shaghir, mengatakan ayyajtahidu fihi minal ibadah fawqal adah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadahnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, itu beribadah fawqal adah, melebihi kebiasaan hari-hari sebelumnya. Ziyadatun fiha, menambahnya lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu, menambah dengan ibadah di ihya layalihi. Dengan apa? Dengan menghidupkan malam-malamnya. Menunjukkan Rasulullah memberikan kabar kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk ketika sudah mulai ingin mencapai kemenangan kita, hari di mana kita yang nanti-nantikan, maka seharusnya kita lebih sungguh lagi untuk mendapatkannya. Karena mungkin saja kita akan lalai, kita akan lupa dan terlena. Dan pada titik di mana kita sudah mendekati hari kemenangan kita, ternyata kita termasuk orang-orang yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk terus bersungguh-sungguh mengoptimalkan kebaikan kita sampai kita menggapai titik keberhasilan kita sebagaimana yang Allah inginkan. Ta'allakum tattaqun, sampai kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hari kemenangan adalah di mana rasa bahagia sangat menggebu-gebu. Rasa bahagia untuk menjemput hari keberhasilan kita sebulan berpuasa. Namun halnya tidak hanya rasa bahagia yang hadir dalam niat di dalam diri kita, juga ada rasa kesedihan yang mendalam di dalam diri kita. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib, di mana kisah ini disaksikan oleh 2 sahabat karibnya langsung, oleh Ibnu Rabi'i dan Abu Aswad Ad-Du'ali. Dan juga kisah ini termaktub dalam kitab. Ketika itu pada bulan Ramadan di sore hari sampai seharian penuh, Ali bin Abi Thalib merasa sedih sekali. Sampai ketika itu beliau pun pulang ke rumahnya, dan sampailah Sayyidah Fatimah bertanya kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau wajahku terasa muram, terasa sedih? Padahal sedikit lagi kita akan mencapai hari kemenangan kita. Ali bin Abi Thalib hanya terdiam.
Sampai beberapa saat, Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada Sayyidah Aisyah, meminta izin untuk menyedekahkan hartanya, simpan pangannya, disedekahkan kepada fakir miskin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak hanya rasa bahagia untuk apa? Untuk menjemput hari kemenangan kita, hari keberhasilan kita dalam 1 bulan berpuasa. Tapi juga ada rasa kesedihan. Apakah kita akan masih bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Ataukah tidak? Tapi sebelum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan kabar bahagia di bulan Ramadan, di mana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita sudah tahu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Akhirul kalam dari nasihat guru besar mazhab Syafi'i, Syekh Abdul Aziz Asy-Syafi'i. Beliau bernasihat, wanada munadiya baghiyal khair aqbil. Wahai pencari kebaikan, maka sambutlah hari Ramadan itu. Wa ya baghiya syarr aktsir. Untuk para pencari keburukan, maka cukuplah. Naam, aqbil ya baghiyal khair. Wahai pencari kebaikan, sambutlah, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah. Fahada mausibul ta'ah, hada mausibul ibadah, hada waqtun nafat, wa hada waqtu al-atwaya wal ibad. Karena bulan ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah semerbaknya kebaikan. Waktu dalam kebertaatan, waktu dalam penghambaan kepada Allah. Banyak sekali pemberian-pemberian pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Laisa waqtul kasal wan nawm warahah. Bukan waktu untuk bermalas-malasan, waktu untuk istirahat atau tidur-tiduran. It'at bisyam, it'at bi hada syahril mubarak. Bersungguh-sungguhlah di hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Bersungguh-sungguhlah dalam berpuasa. It'at fil qur'an. Dan berlelah-lelahlah dengan membaca Al-Quran. Semoga nasihat tadi bisa memberikan semangat lagi kepada kita, menunjukkan, mengembalikan, mengupdate lagi niat awal kita untuk mencapai goals kita, keberhasilan kita, menjadi orang-orang yang semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan membuka amal-amal kebaikan kita sampai kita bertemu kembali di Ramadan esok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Samara Nabila yang telah memberikan materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Samara dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan melihat penampilan yang satu lagi, yakni dari tim Marawis Muhibbatur Rasul. Kepada mereka kami persilahkan. Assalamualaikum
فكيع لنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعا وأن ترزق أمانا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Marawis Muhibbatur Rasul yang telah memberikan penampilannya kepada kita semua. Selanjutnya kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita mendengarkan kumandang azan yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Fitrah, sebelum itu saya selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.